Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saat ini daya tarik terhadap matematika sangatlah rendah, bahkan cenderung dijauhi. Kita pasti sebagai anak pendidikan matematika tidak ingin hal itu terjadi. Maka dari itu, kita harus membuat inovasi agar matematika banyak disukai dan diminati oleh siswa-siswi di Indonesia ini. Maka dari itu, perkenankan kami, perwakilan dari kelas 1D yang beranggotakan saya Siti Uzaimah, lalu rekan saya Nurlita Dwi Rahmawati dan Sani Fauziati Arista, akan membahas tentang hasil diskusi kami dengan artikel berjudul Membudayakan Matematika Melalui Inovasi Congklak Digital Guna Meningkatkan Kecerdasan Logika. Topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama ada peta pikiran, kedua metode penelitian, ketiga hasil pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Dalam peta pikiran ini yang pertama adanya permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan penerapan matematika, lalu anggapan bahwa matematika itu sulit dan terkesan membosankan, selanjutnya adanya kecerdasan logika dalam proses pemecahan masalah, lalu perkembangan pesatnya teknologi digital, lalu budaya tradisional yang mulai terlupakan, dan terakhir tuntutan untuk melakukan inovasi untuk memajukan peradaban matematika yang berbudaya. Tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama, mengetahui bagaimana penggunaan media digital dalam perkembangan matematika. Kedua, mengetahui pengaruh permainan congklak digital terhadap kecerdasan logika matematika. Dan terakhir, sebagai rujukan dan saran bagi para pendidik dan pengguna media digital dalam melatih kecerdasan logika matematika melalui proses bermain yang menyenangkan, yaitu dengan permainan congklak. Halo, perkenalkan nama saya Nurlita Dwi Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Nah, pada karya tulis ini diambil sumber data sekunder dengan metode penelitian berbasis studi pustaka. Studi pustaka sendiri merupakan metode di mana kita mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Untuk kemudian, informasi-informasi tersebut menjadi pendukung dan bukti validitas data dalam penulisan karya ilmiah sehingga dihasilkan kesimpulan yang akurat. Nah, penelitian ini dilakukan pada 15 November tahun 2022 dengan mencari data-data melalui laporan ilmiah, jurnal, dan juga internet. Saya Sani Fauziati Arista akan menjelaskan perihal pembahasan dan hasil, di mana pembahasan dan hasil memiliki empat poin. Yang pertama ada penggunaan media digital dalam perkembangan matematika, yang kedua ada penggunaan congklak digital terhadap matematika, yang ketiga ada kecerdasan logika matematika, yang keempat ada pengaruh permainan congklak digital terhadap kecerdasan logika matematika. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu penggunaan media digital dalam perkembangan matematika. Yang telah kita ketahui bahwa media digital dan generasi milenial adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Karena seseorang juga pernah mengatakan yaitu bahwa generasi milenial tumbuh bersamaan dengan berkembangnya teknologi dan media digital. Maka dari itu, generasi milenial pasti atau sangat bisa memanfaatkan media digital tersebut untuk memenuhi kebutuhannya tersendiri. Perkembangan media digital ini telah membawa perubahan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebelum kita mengupas tuntas media digital dan perkembangan matematika, saya akan memperkenalkan matematika itu tersendiri. Matematika itu apa sih? Matematika adalah sesuatu yang bersifat abstrak, di mana di dalamnya mengungkapkan suatu fakta, konsep, operasi atau relasi, dan sebagainya. Dan itulah hal itu yang membuat para siswa kesulitan untuk memahami materi matematika. Nah, generasi milenial di sini memiliki peran untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan cara menggunakan media digital dalam perkembangan matematika, memasukkan pembelajaran matematika terhadap media digital. Sebelumnya, seseorang yang bernama Galbraith, Renshaw, and Giger pada tahun 2003
menggambarkan empat konsepsi guru dan siswa terhadap media digital dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu mereka menganggap master atau tuan, di mana siswa dan guru menganggap bahwa matematika itu hanya terbatas pada pengetahuan perhitungan saja. Dan yang kedua, ada servant atau pembantu, jika mereka menganggap bahwa matematika bukan sebatas pada kegiatan di atas kertas dan pensil, yaitu bisa kita misalkan dengan teknologi atau mengubahnya dengan permainan misalnya. Dan yang ketiga yaitu extension of self atau ekstensi tersendiri, di mana guru dan siswa menganggap bahwa teknologi atau media digital dan matematika itu adalah sesuatu hal yang tidak dipisahkan. Dan yang keempat ada partner atau rekan, di mana guru dan siswa menganggap bahwa matematika itu sebagai pengetahuan yang sifatnya konstruktif. Maka dari itu, dari apa yang telah saya uraikan, dapat diambil garis besar bahwa pandangan guru dan siswa tentang matematika akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka memperlakukan media digital dalam pembelajaran. Semua itu bisa mengantisipasi hal negatif dari media digital. Atau kita sendiri mengetahui bahwa terkadang siswa memanfaatkan digital matematika hanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sang guru tanpa memahami materi tersebut. Nah, dengan begitu, 4 konsepsi tersebut bisa sangat mempengaruhi pandangan siswa dan guru terhadap media digital terhadap pembelajaran matematika. Selain itu, ada 3 fungsi dari media digital dalam pembelajaran matematika. Pertama, teknologi digital yang berfungsi sebagai alternatif alat pengganti media kertas dan pensil untuk melakukan kegiatan bermatematika. Dan yang kedua, berfungsi sebagai lingkungan belajar untuk mengasah keterampilan matematika tertentu. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai lingkungan untuk mengembangkan pemahaman konseptual tentang matematika. Maka dari itu, penggunaan media digital dalam pembelajaran matematika yang ideal itu dapat dilakukan melalui media yang diterapkan guna memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk menduga, menguji kebenaran, dan menggunakan dugaannya tersebut dalam konteks matematika yang lebih luas untuk mengembangkan pemahaman konseptual dan intuisi matematika siswa. Pembahasan kedua yaitu penggunaan congklak digital terhadap matematika. Congklak, kalian pasti sudah tidak asing dengan nama itu. Biasa kalian mainkan ketika menunggu waktu berbuka puasa atau mengisi waktu luang sepulang sekolah. Congklak sendiri merupakan warisan budaya Indonesia yang berupa permainan tradisional tapi sudah sangat kuno. Congklak sendiri mempunyai banyak nama di berbagai daerah. Misalnya, di Jawa, congklak lebih dikenal dengan nama dakon. Sedangkan di Sumatera, congklak sendiri lebih dikenal dengan nama congklak. Dan di Lampung, congklak disebut dentuman lamban. Dan masih banyak nama-nama congklak di berbagai daerah lainnya. Untuk yang belum mengetahui congklak itu biasa dimainkan oleh 2 orang dengan menggunakan satu papan, yang dimana papan tersebut berisi 16 lubang dengan 2 lubang besa atau lumbung dan 14 lubang rumah. Komponen lain selain papan yang dibutuhkan dalam permainan congklak yaitu biji congklak itu sendiri. Setiap satu lubang rumah diisi 7 biji congklak. Ada filosofi sederhana mengenai permainan congklak ini. 7 adalah jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada dalam lubang rumah pun berisi 7. Artinya, tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam seminggu, yaitu 7 hari. Permainan lainnya, congklak juga memiliki aturan tersendiri. Yang pertama, congklak harus dimainkan oleh 2 orang. Gak boleh lebih, gak boleh kurang ya. Dan setiap lubang rumah diisi oleh 7 butir biji congklak. Dalam putaran pertama permainan ini dilakukan secara bersama-sama sampai ada salah seorang pemain yang kehabisan biji congklak di tangannya. Kemudian permainan dilakukan secara bergiliran sampai semua biji congklak habis.
Selanjutnya, bila seorang pemain berhenti di salah satu lubang rumah yang kosong, tapi lubang rumah itu miliknya, dan di hadapan lubang rumah itu terdapat biji congklak, maka biji congklak di hadapannya menjadi miliknya dan bisa dimasukkan ke dalam lubang besa atau lumbung. Hal ini biasa disebut dengan nembak. Selanjutnya, saat akhir permainan, pemain yang memiliki jumlah biji congklak lebih banyak adalah pemenangnya. Tapi hal itu hanya untuk sementara, karena permainan dapat diulang terus-menerus sampai salah seorang pemain kehabisan biji congklaknya. Hal ini disebut dengan bangkrut. Selanjutnya, ronde dilanjutkan dengan masing-masing biji congklak yang didapat. Bila permainan dilanjutkan dan salah satu pemain tidak mampu mengisi seluruh lubang rumahnya dengan masing-masing 7 biji congklak, maka hal itu disebut pecong. Ronde ini dimulai dengan pemain yang terakhir kali mendapatkan giliran di ronde sebelumnya. Selanjutnya, permainan ini juga bisa dihentikan meskipun belum ada salah satu pemain yang bangkrut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita coba permainan congklak digital yang telah kami teliti. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ronde pertama dilakukan secara bersama-sama. Saya akan memilih lubang rumah yang ini. Hal ini dilakukan sampai semua biji congklak dalam lubang rumah ini habis. Mari kita ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, etnomatematika yang ada dalam permainan congklak. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana cara bermain permainan congklak tadi. Unsur etnomatematika dalam permainan congklak itu sendiri ada banyak. Yang pertama, lubang pada papan. Bagian terluar dari lubang pada papan ini berbentuk lingkaran dan oval. Hal ini dapat digunakan dalam pembelajaran bangun datar, lingkaran yang sebangun, dan bangun simetris. Selanjutnya, lubang pada papan congklak berbentuk setengah bola. Ini dapat digunakan untuk pembelajaran mengenal bangun ruang bola. Etnomatika kedua adalah biji congklak. Meletakkan biji congklak satu persatu ke lubang papan dapat membantu pemain untuk mengetahui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam permainan ini pula terdapat konsep membilang bilangan bulat dan menentukan himpunan. Dengan alasan ketika memasukkan biji congklak ke dalam lubang, pemain akan menghitung congklak yang dimasukkan dan harus terisi dengan 7 biji congklak. Etnomatika ketiga yaitu lubang besa atau lumbung. Saat menghitung hasil akhir, pemain yang memiliki biji congklak ialah pemenangnya. Hal ini otomatis membuat pemain mengetahui nilai angka yang lebih besar dan yang lebih kecil. Dan etnomatika terakhir yaitu proses bermain. Permainan ini dapat mengasah kemampuan bermain dengan metode graf, subgraf, dan peluang, melatih jiwa dagang atau untung rugi, dan ketajaman berpikir. Etnomatika yang terlihat pada permainan congklak tersebut mengandung banyak sekali konsep matematika untuk berbagai jenjang. Hal ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk lebih membudayakan matematika dan juga mengenalkan kembali budaya Indonesia yang sudah mulai punah. Nah, seperti yang kita ketahui, di era serba digital ini segala permasalahan kehidupan dikemas secara digital. Maka dari itu, banyak generasi milenial mengembangkan inovasi melalui teknologi, termasuk dalam pengembangan permainan tradisional atau budaya ini menjadi sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. Permainan congklak ini juga dikembangkan menjadi sebuah permainan di mana tata cara dan proses bermainnya benar-benar persis dengan permainan congklak tradisional pada umumnya, seperti yang kita mainkan tadi. Hanya saja permainan congklak ini lebih praktis dan dapat dimainkan dimanapun kita berada. Karena kan kalau permainan congklak manual harus menggunakan papan, membawa biji congklaknya, dan terkadang biji congklak tersebut hilang. Tetapi dengan aplikasi permainan congklak digital ini dapat memudahkan kita untuk bermain congklak dimanapun dan kapanpun. Nah, teman-teman, permainan congklak atau congklak tadi diciptakan oleh S. Bahrin sejak 24 April 2018 dan dapat kita download melalui Play Store atau App Store.
Aplikasi ini disambut baik oleh para pengguna media digital. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pengunduhan sebanyak 500.000 lebih pengguna. Aplikasi ini juga menjadi salah satu contoh bentuk peran generasi milenial dalam membangun peradaban matematika yang berbudaya dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai kecerdasan logika matematika. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan merupakan cara berpikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas dalam belajar. Menurut Musfiroh, kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berhitung, menalar, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Nah, kecerdasan logika matematika ini akan semakin meningkat dengan mengoptimalkan semua aspek tersebut. Berikutnya, kita akan membahas apa sih pengaruh permainan congklak digital terhadap kecerdasan logika matematika. Nah, teman-teman, bermain congklak itu akan memberi seseorang peluang berkembang tanpa melalui aturan yang ketat. Dengan bermainan congklak, kita tidak hanya merasa senang, tapi juga bisa ikut melestarikan permainan tradisional yang mengandung nilai budaya. Selain itu, bermainan congklak juga akan mempengaruhi kecerdasan logika matematika, terutama perkembangan aspek kognitif anak. Permainan congklak dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika karena dalam permainan ini pemain diharuskan berpikir untuk menentukan strategi yang tepat agar dapat merebut biji congklak lawan dan mengumpulkan biji sebanyak mungkin. Lalu ketika akan bermain, para pemain juga harus menghitung dan mempertimbangkan dengan baik biji pada lubang congklak mana yang akan dijalankan agar ia dapat terus berjalan hingga memenangkan permainan. Keseluruhan proses tersebut akan memberikan pelatihan yang bersifat terus-menerus selama permainan berlangsung. Dengan begitu, kecerdasan logika matematika pun akan semakin terasah dan meningkat. Pemain juga akan terlatih dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah melalui proses bermain yang menyenangkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulan Widesari pada tahun 2018, dihasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh permainan tradisional congklak terhadap kecerdasan logika matematika anak. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Dwiniati, Nina Kurnia, dan Norman Syam pada tahun 2018 yang juga menunjukkan bahwa permainan tradisional congklak terbukti dapat meningkatkan kecerdasan logika anak secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji rata-rata kecerdasan logika matematika pada 2 siklus. Di siklus pertama diperoleh nilai rata-rata dengan jumlah 2,67 dengan kriteria sedang. Lalu di siklus kedua nilai rata-rata meningkat menjadi 4,17 dengan kriteria sangat tinggi. Nah, perbedaan nilai pada siklus pertama dan kedua ini terjadi karena pada siklus pertama, anak masih belum mengerti cara bermain congklak dengan benar sehingga kecerdasan logika matematika anak belum berkembang secara optimal. Sedangkan pada siklus kedua, terdapat peningkatan yang signifikan pada aspek menghubungkan warna dan bentuk, operasi hitung, serta logika matematika. Hal ini dikarenakan anak selalu diberi pemahaman cara menjumlahkan biji congklak dengan mudah menggunakan bahasa yang dimengerti. Anak juga selalu diberi motivasi semangat dalam belajar, sehingga mereka merasa gembira ketika melakukan pembelajaran melalui permainan congklak. Jadi kesimpulan dari berbagai hasil dan pembahasan yang telah kami uraikan tadi, berdasarkan analisis data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan tradisional congklak berpengaruh terhadap peningkatan kecerdasan logika matematika. Hal ini karena dalam permainan congklak, para pemain akan diasah dalam hal kemampuan berpikir, ketelitian, menentukan strategi, dan penerapan konsep matematika. Maka dari itu, inovasi congklak digital ini bisa menjadi salah satu upaya meningkatkan kecerdasan logika. Juga sebagai bentuk peran generasi milenial dalam membangun peradaban matematika dan melestarikan budaya Indonesia yang mulai terlupakan. Kemudian, berdasarkan tujuan yang telah kita paparkan sebelumnya, kami menyarankan kepada para pendidik untuk menggunakan media congklak digital sebagai proses pembelajaran matematika. Lalu kami juga menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan pembahasan artikel yang telah kami buat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian dari artikel kami. Nah teman-teman, kekerasan pembahasan kita kali ini sudah selesai.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan daya tarik teman-teman terhadap pembelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.